Imam Ghazali rahmatullahi alaihi menulis dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau kamu melihat, mendengar apa dari gurumu, terus zahirnya bertentangan dengan syariat atau zahirnya bertentangan dengan apa yang kamu tahu, maka kamu jangan suudzon dulu. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah min nuru satal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Pembahasan kita kali ini adalah berkaitan dengan apakah membenci seseorang di dalam Islam dibolehkan atau tidak. Jawabannya jelas-jelas tidak. Membenci orang tidak boleh. Jangankan orang beriman, orang-orang kafir saja tidak boleh dibenci. Jadi orangnya itu zatnya, sebab zatnya dia dibenci tidak boleh. Saya suka ini karena mancung hidungnya, saya tidak suka itu karena peset hidungnya. Maka kalau suka dan tidak suka karena zatnya itu, dibenci karena dalam penciptaannya dia ada kekurangan, maka sama saja kita itu tidak ridho dengan ciptaannya pembuatannya Allah itu. Kita tidak suka, makanya diharamkan. Dalam masalah ini orang kafir, orang muslim sama saja. Karena semua orang kafir juga Allah yang ciptakan. Orang beriman juga yang menciptakan adalah Allah, maka tidak boleh. Yang berikutnya, kenapa tidak boleh benci orangnya? Karena tolak ukur seseorang dibenci atau disuka itu sebenarnya bukan karena zatnya, tetapi sifat yang ada di dalam zat. Bukan dirinya, tetapi sifat yang ada di dalam dirinya. Kalau sifatnya bagus, maka orang itu di sisi Allah punya keistimewaan, punya kemuliaan. Sebaliknya kalau orang itu zahirnya bagus, tetapi punya sifat yang jelek, yang saya maksud sifat di sini adalah sifat batin, sifat yang kaitan dengan rohani, bukan sifat zahir. Maka orang ini yang tidak punya sifat batin bagus tadi, jelas dia di sisi Allah tidak punya nilai, tidak punya kemuliaan, tidak punya kehormatan, dan seterusnya. Paham tidak? Ini yang saya maksud adalah sifat batin. Kalau sifat zahir, In'am misalkan dibilang ganteng, Al-Farisi dibilang ganteng, semua ganteng. Ada yang tidak ganteng. Ini hanya ta'rif atau pujian bersumber dari mulut manusia, cara pandang manusia yang memandang sesuai dengan apa yang dia lihat. Belum tentu yang ganteng itu juga Allah suka. Belum tentu yang tidak ganteng Allah tidak suka. Tergantung, kalau ada dalam isi ganteng dan si jelek itu sifat bagus, kedua-duanya disukai oleh Allah. Bilal hitam, bibirnya membeli, awalnya jangankan punya harta, dirinya sendiri dia tidak miliki karena budak.
setelah masuk Islam disiksa, bertahan dalam keimanan, sifat batin dia kuatkan, dia tidak terkesan. Kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dibeli. Perlahan-perlahan terus dia bina sifat batinnya, sifat mulai dari iman, akhlak, dan lain-lain, ketakwaan. Sampai puncaknya masih di dunia, Nabi SAW sudah mendengar bunyi terompa kakinya itu di dalam surga. Meninggal dalam keadaan mulia sampai hari ini dan insya Allah sampai hari kiamat karena janji Allah itu. Setiap orang yang ada dalam hatinya iman senang dengan Bilal. Masjid-masjid ada yang menamakan Masjid Bilal. Para muadzin di mana-mana dipanggil dengan sebutan Bilal. Padahal mereka bukan namanya Bilal. Bilal sendiri ya dipanggil di zaman Nabi ya Bilal nama aslinya, cuma beliau disebut dengan julukannya itu muadzinun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muadzinnya Nabi. Tapi karena dia telah usaha atas sifat zahirnya, sifat batinnya, maka dia bernilai di hadapan Allah, mulia di hadapan Allah. Kemuliaan itu Allah sebarkan, Allah masukkan dalam hati-hati khususan orang beriman. Paham tidak? Seperti itu. Sementara sifat zahir tidak. Abu Lahab ganteng orang, pamannya Nabi Muhammad SAW, dari keluarga terhormat terpandang Quraisy. Tapi apa yang terjadi? Dia hanya punya sifat zahir. Orang-orang yang dalam hatinya tidak ada nur iman, jelas memandang Abu Lahab dengan pandangan penghormatan, pandangan kemuliaan. Cuma Abu Lahab tidak disukai sama Allah. Kenapa? Karena yang diandalkan hanya sifat zahir saja. Hatinya kropos, tidak beriman, tidak berakhlak, tidak punya sifat-sifat yang lain. Saat Nabi Muhammad SAW mengajak dia masuk Islam, malah dia katakan kepada Nabi Muhammad SAW, apakah engkau kumpulkan kami untuk masalah ini? Kemudian istrinya juga ambil kayu atau apa itu terus dilempar ke Nabi Muhammad SAW. Sebelum mereka betul-betul nampak binasa di dunia, Allah sudah turunkan ayat saat itu. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Abu Lahab sampaikan, celaka kau ya Muhammad, untuk ini kau kumpulkan kami. Maka Allah langsung turunkan ayat, bukan Muhammad yang celaka, kamu yang celaka itu. Khulasa ayatnya kayak begitu. Paham tidak? Maka atas dasar itu penilaian dalam agama Islam mengenai seseorang bukan dilihat dari zahirnya, dilihat dari sifat batin yang munculnya itu ya akhlak, sifat, amal-amal bagus, penampakannya dari situ. Paham tidak? Sekarang pertanyaan lagi, kalau kita tidak boleh benci seseorang, boleh tidak kita itu marah sama orang? Boleh tidak kita tidak bicara sama orang? Boleh tidak kita itu dalam masa-masa tarbiyah kita itu cara kita dalam masa-masa tarbiyah boleh atau tidak kita menegur kesalahannya orang? Paham tidak? Itu secara pertanyaannya jelas
Kalau orang itu salah, bukan hanya bolehnya, tetapi dalam situasi-situasi tertentu jadinya menjadi satu kewajiban. Karena itu munculnya mungkarat berupa sifat-sifat yang jahat, yang jelek, atau perbuatan yang jahat, perbuatan maksiat, maka punya satu keharusan ke atas orang lain yang melihat itu untuk mencegah. Cara mencegahnya ya dengan tangan, dengan lisan, atau serendah-rendahnya dalam hati ingkar itu kejahatan. Kalau sudah ingkar, berarti larangan bahkan ancaman tidak boleh selagi orang itu tidak tinggalkan itu keburukan. Kamu tidak boleh duduk sama dia, kamu tidak boleh makan, tidak boleh bercanda sama dia. Kenapa? Kalau kamu hanya lupakan kemaksiatannya itu, dia dalam posisi maksiat, kamu datang duduk sama dia itu, makan, bercanda, hura-hura, makan, minum, dan sebagainya, tanpa ada dalam hatimu misi untuk menyampaikan kebenaran, atau hubungan kamu dengan dia hanya itu sebatas zahir tadi makan minum saja, maka ancaman datang dalam Al-Quran sebagaimana Allah sampaikan, lu'ina alladziina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Telah dilaknat orang kafir dari Bani Israel lewat lisan Nabi Daud alaihissalam dan lisan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa dilaknat? Karena mereka maksiat dan melampaui batas. Duduk mereka satu awal, jangan buat dosa, jangan buat salah. Hari ini larang, besok duduk makan, sudah lupa yang tadi. Padahal yang dilarang masih tetap dalam maksiat itu. Maka Allah sampaikan, labi isa makanu, ya fa'alun, betapa jelek apa yang mereka buat. Paham tidak? Maka kalaupun kita mau duduk sama mereka, kita mau ngobrol sama mereka, kita mau ini ambil hatinya mereka, itu ada misi dakwah. Misi apa? Bukan hanya duduk karena uangnya, bukan duduk karena makanannya, bukan duduk karena sifat zahirnya, tetapi dalam hati kita ada satu misi. Dan benteng kita juga harus kuat. Kalau tidak, kita tidak buat itu maksiat, cuma kita nanti masuk dalam kategori orang yang buat itu maksiat. Tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru. Kamu lihat mereka itu banyak dari mereka yang jadikan orang-orang pemaksiat kawan dekat. Jadi tadinya bilang dia itu begini buat ini, besoknya makan sama dia, hati sudah sama dia. Sebab itulah hati orang taat dan orang maksiat disatukan. Akhirnya orang yang taat tadi faham yang sahih, firasat yang bagus dicabut oleh Allah dari hati, disatukan. Labi isa ma qaddamat lahum nufusum, betapa jeleknya apa yang diri mereka telah kirim untuk mereka nanti kelak. Paham ya? Makanya bukan hanya dalam segi sebagian momen, bukan hanya boleh, tetapi wajib. Secara umum kalau kita mencegah orang dari kemungkaran, ya kita selalu berasasan kelembutan pada tahap-tahapnya itu. Kalau sudah tidak bisa lagi, lembut, tegas, tidak bisa, ya boleh aja tidak bicara sama dia.
sebagaimana yang dipraktekkan oleh Ibu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma saat beliau larang ponakannya dari satu perbuatan yang tidak ada gunanya, ponakannya tetap buat. Beliau bersumpah, demi Allah saya tidak bicara sama kamu. Padahal memutuskan silaturahmi haram hukumnya, tapi di situ ada maslahat, jadi dibolehkan, dianjurkan bahkan. Itu secara umum. Bagaimana kalau ada anak dengan orang tua? Hubungan anak orang tua, murid dengan guru. Anak bersalah, orang tua marah. Ya wajarlah. Murid buat salah, orang guru marah, kasih hukuman, dimarah, dan lain-lain sebagainya. Ya wajarlah. Pak, karena tanggung jawab mengenai anak ada di pundak orang tua. Tanggung jawab mengenai murid ada di pundak guru. Jadi kalau seandainya anak itu buat salah, sudah dilembutin, ditegur, tidak mampan juga, dikasih nasihat pelan-pelan, dikasih makan kopiko, dikasih makan bakso, baru kasih nasihat, tidak mengerti juga, hukumannya naik lagi, tidak mengerti juga. Ya, bisa saja putus hubungan. Tidak usah bicara sama dia sampai dia betul-betul dua di antara satu. Kalau seandainya dia tidak kembali, ya sudah, doa saja dari jarak jauh, putus hubungan di situ. Ingat, bukan benci orang. Yang perlu digarisbawahi sebelum saya lanjut, saat kita membenci sifatnya orang itu, benci kemaksiatan orang, tanamkan dalam hati setiap kita, saya bukan lebih bagus dari dia. Saya jalankan ini karena perintah. Demi saya juga, kebaikan saya. Karena kalau kemungkaran tidak dicegah, dampak negatifnya itu nanti bukan hanya turun kepada dia itu, tapi turun kepada setiap kita. Dalam pesantren ini kalau ada yang tidak belajar, lari sana sini, tidak dicegah, dampak negatifnya untuk dia saja. Yang satu tidak belajar, lari sana sini, maka semua santri yang ada di sini akan kena imbas jeleknya itu. Pelan-pelan satu ikut sama dia, akhirnya tidak ada yang belajar. Maka yang punya tanggung jawab utama ya guru, menegur, kemudian dikasih hukuman, dimarah dan lain sebagainya. Tanggung jawab khusus. Tanggung jawab umum ya setiap santri punya tanggung jawab untuk mencegah itu anak atau itu santri temannya itu. Paham tidak? Maka kalau seandainya ada yang anak atau santri atau murid yang dimarah oleh orang tuanya, yang dimarah oleh gurunya, kabur dia. Makanya saya dibenci. Makanya padahal dibenci itu bukannya haram. Wah, ini kamu baru masuk pondok pesantren, kamu itu dibanding orang tuamu baru seumur apa itu? Apa pepatah seumur apa? Seumur jagung kah? Karena jagung itu hanya berapa bulan dipanen? 3 bulan? 3? Baru seumur jagung, kamu langsung memvonis bahwa saya dimarah karena dibenci. Kamu tidak melihat apa yang kamu buat. Saat ditegur sama orang tuamu, saat ditegur sama gurumu, saat dimarah oleh orang tuamu, saat dimarah oleh gurumu, seharusnya kamu berpikir dengan positif dan mengevaluasi, oh ini yang saya buat ini. Saya masuk pondok, yang lain belajar, saya tidak belajar. Saat saya masuk pondok, yang lain di kelas belajar, saya keliling-keliling saja. Ambil itu, ambil ini, ambil itu. Di rumah juga saat orang tua suruh bikin ini, saya hanya keliling-keliling saja. Kadang
Mungkin orang tua taruh apa di situ tidak boleh diambil, tanpa izin saya ambil juga. Maka marah yang datang dari orang tua, teguran yang datang dari orang tua, hukuman yang datang dari orang tua atau guru, kalau dia ambil dengan pikiran negatif tadi, yaitu nanti kalau di pesantren pas dimarah langsung kabur. Kira-kira orang kayak begitu zohir. Yang sebabnya dia dimarah tadi dia tinggalkan atau tidak? Kenapa? Karena dia merasa saya betul. Kenapa saya dimarah? Sama juga di rumah begitu. Kalau dimarah sama orang tuanya, dia kabur gitu atau tidak. Maka nanti perubahan yang harus terjadi dalam dirinya tidak akan terjadi. Dunia darul asbab ya. Ini apa? Darul asbab. Maka nanti dia akan pulang dengan membawa perasaan sakit hati, pulang membawa sifat su'udzon, atau kabur dari rumah dengan membawa perasaan menyalahkan orang tua. Padahal kamu baru masuk pesantren, kamu baru, kalau di rumah dibanding dengan orang tuamu, orang tua sudah banyak makan garam, kamu masih bayi belum dikasih makan garam, bubur juga tidak ada garamnya. Kalaupun garam hanya secuil saja. Ada pengalaman kamu dalam mengarungi melewati kehidupan di dunia dibanding gurumu, dibanding orang tuamu, belum ada apa-apa. Kita tidak bicara di sini dalam masalah guru lebih bagus di hadapan Allah, murid di hadapan Allah tidak bagus, bukan itu. Itu yang tahu hanya Allah. Tapi zahirnya ya sudah seharus seperti itu. Zahirnya itu ya kamu diperintahkan oleh Allah untuk mentaati, menghormati orang tua dan guru. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Telah Allah buat keputusan jangan sembah selain Dia dan berbuat baik untuk kedua orang tua. Muncul pertanyaan, bukankah orang tuaku itu yang melahirkan saya? Guruku kan bukan orang tuaku. Kenapa saya harus taati dia sebagaimana orang tuaku? Maka jawabannya sebagaimana disampaikan oleh guru kami Syekh Abdul Musta'an damat berkatuh. Beliau sampaikan orang tua itu ada dua macam. Satu orang tua zahir yang melahirkan kamu. Yang satu lagi orang tua rohani. Orang tua rohani adalah ustadzmu, kiaimu, gurumu di pesantren yang mendidik akhlak, mendidik keyakinan, mendidik sifat-sifat bagus. Tawakal, takwa, jujur, amanah, dan sifat-sifat baik yang lain, dan mendidik kamu untuk tinggalkan itu kebohongan, tipuan dan lain sebagainya. Itulah orang tua rohani. Bahkan beliau sampaikan derajat orang tua rohani ini, dia punya kebaikan melebihi orang tua. Ada sebagian orang tua juga yang menyandang ini dua-duanya. Orang tua zahir juga orang tua rohani. Setelah melahirkan anak dia didik anaknya sampai dewasa. Jadikan orang-orang yang bagus zahir batin. Tapi kebanyakan dari orang tua karena punya kesibukan, mereka belum melalui itu jalur tadi, sehingga ya mereka tidak sanggup mendidik, akhirnya dibawa ke pesantren. Maka kedua-duanya wajib dihormati, ditaati selagi apa yang mereka perintahkan, selagi apa yang mereka larang tidak berlawanan dengan perintah Allah dan tidak menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu. Bahkan Imam Ghazali rahmatullahi alaihi menulis dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau kamu melihat, mendengar apa dari gurumu, terus zahirnya bertentangan dengan syariat atau zahirnya bertentangan dengan apa yang kamu tahu,
maka kamu jangan suudzon dulu. Kamu takwil, oh mungkin begini. Tidak bisa juga diganggu setan terus. Aduh guru kok begini. Maka untuk hilangkan keraguan-raguan di dalam hatimu mengenai gurumu, kamu datang tanpa mengurangi rasa hormat, adab, dan lain-lain, bertanya. Jangan di belakang-belakang langsung, oh guruku begini, atau dicerita sesama kawan, oh begini, wah dosa besar, dosa, dicabut nanti keberkahan ilmu. Bagi orang yang pembangkang sama orang tua dan guru, pembangkang sama orang tua, kehidupan dunianya, keberkahannya dicabut sama Allah. Orang yang pembangkang sama gurunya, maka nanti ilmunya itu, keberkahan ilmunya dicabut sama Allah. Yang tadi tidak menghormati orang tua, suudzon sama orang tua, tidak taat sama orang tua karena Allah dan Rasulnya, maka mau kaya miskin susah dia nanti. Sama juga murid, santri yang pembangkang sama gurunya, mau pintar atau bodoh, banyak ilmunya atau sedikit, tidak berkah ilmunya, maka nanti na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan dapat taufik untuk bertobat. Kalau tidak, ilmunya tidak akan bermanfaat bagi dia sendiri apalagi orang lain, kalaupun nanti digunakan bukan untuk tersebarnya kebaikan, tetapi untuk menguatkan kebatilan. Kalau kisah maling kundang itu betul di mana itu? Di mana Ucit? Di mana? Di Padang kah? Yang jelas di Sumatera lah. Itu atau itu jadi kisah berharga tuh. Punya banyak harta tapi lupa daratan. Akhirnya mama angkat tangan, seketika Allah jadikan batu. Kalau kisahnya betul. Tetapi kisah dari sahabat itu, siapa namanya itu yang terkenal? Yang saat dia sudah menikah istri cantik, lupakan mamanya itu. Akhirnya matinya mau mati su'ul khotimah. Setelah mamanya memaafkan, baru dia mudah mengucapkan syahadat. Siapa itu? Alqamah radhiyallahu anhu. Jadi orang yang durhaka sama orang tuanya itu, belum lagi di akhirat, masih di dunia, dijamin sama Allah untuk bukan kebaikan, tapi dijanjikan untuk disiksa, cabut keberkahan akhir hidupnya, su'ul khotimah. Orang yang tidak taat juga sama gurunya, suudzon sama guru, maka juga keberkahan ilmu akan dicabut. Seperti kisah muridnya Syekh Zakaria rahmatullahi alaihi. Cerdas, banyak ilmunya, tapi tidak taat, pembangkang, belajar tidak punya adab, merasa sudah lebih bagus, lebih hebat. Ditarbiyah malah bengko-bengko. Maka apa yang terjadi? Selesai masuk pondok pesantren dari guru yang sama, tapi dia menjadi salah satu dari orang-orang yang menguatkan agama batil, agama yang mengakui bahwa setelah Nabi Muhammad ada Nabi Ahmadiyah, yang dalam pandangan Islam tanpa ragu mereka bukan lagi Islam, keluar dari Islam. Padahal semasa belajar tidak pernah gurunya ajarkan itu. Nanti lewat ilmunya itu dia akan bukan memperjuangkan kebenaran, tetapi dia akan korbankan kebenaran demi dapat uang. Korbankan kebenaran demi dapat jabatan. Korbankan kebenaran demi dapat wanita. Kenapa itu? Karena masa belajar tadi menjadi murid yang pembangkang. Maka kita semua ini murid. Saya punya guru, kamu juga punya. Sementara kamu belajar sama saya, yang sudah selesai dari sini ataupun yang tidak selesai kabur, lalu nonton video ini, maka jangan suudzon.
Ada apa? Bertobat. Kita di sini juga setiap hari beristighfar. Paham tidak? Jadi jangan ada suudzon. Selalu husnuzon, ya satu sama lain ya saling mendoakan lah. Besok kan atau lusa sudah mau masuk bulan Ramadan ya. Tinggal kita tunggu apa keputusan pemerintah. Maka sebelum masuk bulan Ramadan kita saling memaafkan ya. Semoga Allah jadikan kita dari anak-anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada orang tua, dan jadikan murid santri yang taat sama guru. Dan mudah-mudahan dunia kita dimudahkan oleh Allah, dikasih banyak berkah dan luas, bermanfaat bagi kita sendiri, umat dan agama. Juga ilmu kita semoga Allah kasih yang luas berkah, pahaman yang sahih diberikan yang luas oleh Allah, kekuatan ingatan, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi nusa dan bangsa, bagi diri kita sendiri dan agama kita, seluruh umat sampai hari kiamat, seluruh yang ada di seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, syukur.